Baik, perkenalkan nama saya Septar Fatur Manua, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi PJKR kelas 2D dengan PM 2111031070124. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan mempresentasikan sebuah PowerPoint. Di sini juga saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Haji Ini Rahayu, PMPD selaku dosen dari mata kuliah perkembangan peserta didik ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Yang pertama, apa itu pengertian kecerdasan majemuk? Ada 2 poin yang bisa kita lihat dari pengertian menurut para ahli ini. Yang pertama, kecerdasan menurut Stephen Jay Gould dari Harvard 1994. Dia menyatakan bahwa kecerdasan itu merupakan kapasitas mental umum yang meliputi kemampuan untuk memberikan alasan, membuat rencana, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memberikan ide yang kompleks, belajar dari pengalaman, dan dapat diukur dengan tes IQ yang tidak dipengaruhi oleh budaya dan genetik yang berperan besar. Berarti di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kecerdasan itu merupakan sebuah hal yang berasal dari pikiran yang abstrak hingga mendapatkan ide dari kompleks atau lingkungan, sehingga dapat diuji melalui tes IQ nantinya. Kemudian menurut David Well-Seller, intelijensi atau kemampuan adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Jadi menurut David ini, kecerdasan itu merupakan suatu kemampuan yang berasal atau melibatkan sebuah pemikiran setiap manusia yang rasional dan tidak dapat dinyatakan secara langsung. Kemudian macam-macam kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu terdiri dari 8 kecerdasan pada umumnya. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini berbaur dengan kecerdasan atau kemampuan seseorang yang ahli dalam bidang tata bahasa, tata cara bagaimana berbahasa yang baik dan benar. Kemudian kecerdasan matematis logis. Kecerdasan ini seseorang memiliki kemampuan pada bidang matematika, merumuskan masalah secara logika. Kemudian kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini merupakan kecerdasan yang memvisualisasikan, yaitu mengarahkan kepada ruang-ruang yang tepat. Nah, kemudian kecerdasan kinestetik atau badani. Nah, kecerdasan kinestetik ini merupakan kemampuan yang mampu memelihara tubuhnya bagaimana yang baik dalam diri setiap manusia, sehingga berbaur dengan biologis. Kemudian kecerdasan musikal. Nah, pada kecerdasan musikal ini kita tahu bahwa musik berarti kemampuan yang sangat dominan terhadap musik. Kemudian kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal ini merupakan kecerdasan yang berpengaruh kepada perasaan, yaitu dapat memahami bagaimana perasaan orang lain, bagaimana isyarat-isyarat orang lain. Nah, kemudian kecerdasan naturalis atau lingkungan. Berarti lingkungan. Kecerdasan ini mampu cepat beradaptasi dengan lingkungan, memahami lingkungan itu seperti apa, menjaga lingkungan itu seperti apa. Kemudian kecerdasan eksistensial. Dan yang kecerdasan terakhir ini merupakan kecerdasan yang beda dari antara yang lain. Kenapa? Di mana kecerdasan eksistensial ini merupakan kecerdasan yang mampu memahami makna kehidupan itu seperti apa, arti kematian itu bagaimana, dan dia pun bersifat fisik atau psikologis. Kemudian di sini ada konsep kecerdasan majemuk. Konsep ini memiliki esensi bahwa setiap orang adalah unik
Setiap orang perlu menyadari dan mengembangkan ragam kecerdasan manusia dan kombinasinya. Setiap siswa berbeda karena mempunyai kombinasi kecerdasan yang berlainan. Konsep multiple intelligence menurut Gardner 1983 dalam bukunya Framework on Mind, The Theory of Multiple Intelligence adalah kedelapan jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu. Dalam kedelapan jenis ini, setiap individu dapat mengakses informasi yang akan masuk ke dalam dirinya. Jadi seperti yang kita bahas tadi bahwa konsep kecerdasan majemuk ini memiliki kecerdasan 8 jenis yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, kemudian setiap esensi atau pola pemikiran manusia itu unik, berbeda-beda. Jadi ada siswa yang mampu dalam kecerdasan ini dan berbeda dengan siswa yang lainnya yang mampu dengan kecerdasan yang lainnya. Kemudian bagian D, yaitu poin-poin kunci dalam teori kecerdasan majemuk. Nah, pada pembahasan ini, kecerdasan juga ada memiliki poin-poin. Yang pertama, setiap orang memiliki kedelapan kecerdasan, seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian, orang pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Nah, di sini maksudnya bahwa kecerdasan itu bertahap, dimulai dari yang dasar, dimulai dari lingkungan keluarga, dengan sekolah, dan berjenjang dengan perguruan tinggi. Jadi kecerdasan itu harus dapat dilatih terus-menerus hingga dapat menguasai atau dapat menjadi lebih sempurna lagi. Kemudian kecerdasan umumnya bekerja bersamaan dengan cara yang kompleks. Nah, maksudnya di sini adalah kecerdasan itu diawali dengan pengalaman-pengalaman sehari-hari. Bagaimana dia dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya hingga ia memiliki pengalaman yang kompeten atau secara kompleks. Kemudian, adapun kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk, di mana kelebihan ini yang pertama adalah pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecerdasan dan menunjukkan hasil yang optimal. Kemudian memberikan sudut pandang baru terhadap perkembangan potensi manusia. Kemudian memberikan harapan dan semangat baru terutama terhadap pelajar atau pembelajar dan lain sebagainya. Kemudian kekurangannya adalah memiliki kontroversi terutama pada dalam pandangan ahli psikologi tradisional dan bersifat personal atau individual. Kemudian alat pengukur masih belum ada. Kemudian tenaga pendidik masih belum sepenuhnya. Kemudian prinsip umum perkembangan kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah pendidikan harus memperhatikan semua kemampuan intelektual. Nah, di sini artinya bahwa setiap siswa atau peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda atau intelektual, sehingga pendidik harus dapat memahami dan tidak boleh membeda-bedakan dari atas kemampuan dari setiap peserta didik, melainkan memiliki pemahaman bahwa kecerdasan itu harus mereka dapat mereka kuasai sepenuhnya. Kemudian pendidikan seharusnya individual dan harusnya lebih personal. Jadi pendidik itu tidak boleh harus secara individual saja atau dengan waktu yang sama, tetapi harus memberikan peluang kepada peserta didik yang lain. Kenapa? Karena setiap kemampuan dari peserta didik itu berbeda-beda. Kemudian pendidik harus menyemangati siswa untuk dapat menentukan tujuan dan program belajar mereka. Nah, berarti di sini bahwa siswa itu harus diberikan kebebasan, apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan, dan harus dapat pendidik juga harus dapat mengontrol sehingga peserta didik juga mampu memahami proses pembelajaran dengan baik. Kemudian sekolah harus menyediakan sarana dan fasilitas untuk menggapai sebuah kemampuan yang sempurna. Maka sarana dan fasilitas merupakan hal yang utama. Kenapa? Karena kenyamanan dari setiap proses pembelajaran itu sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan potensi dari
perkembangan kemampuan atau kecerdasan dari peserta didik tersebut. Kemudian evaluasi belajar harus lebih konseptual dan bukan tes tertulis saja. Jadi di sini maksudnya adalah evaluasi belajar itu tidak hanya sekedar dalam mode ujian atau berbuat dengan tulisan saja. Pengalaman di lingkungan sangat perlu dibutuhkan oleh peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan mereka dengan cara belajar di luar sekolah, informal atau non formal. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan sebaiknya tidak dibatasi di dalam gedung sekolah tadi. Nah, berkaitan dengan poin ke-6 ini berkaitan dengan poin ke-5, di mana pendidikan itu tidak hanya berpacu kepada pendidikan informal saja atau di dalam lingkungan sekolah. Pendidikan non formal atau di luar sekolah juga sangat baik atau dibutuhkan oleh peserta didik dan mengembangkan kemampuan mereka. Pengalaman-pengalaman itu adalah hal yang sangat dibutuhkan. Dan saya juga pernah membaca di buku filsafat bahwa tanpa pengalaman tidak akan dapat pengetahuan. Jadi sangat jelas sekali kita dapat menarik kesimpulan dari kecerdasan majemuk ini, yaitu multiple intelligence atau kecerdasan majemuk pada dasarnya adalah sebuah konsep yang menunjukkan kepada kita bahwa potensi anak-anak, khususnya jika dikaitkan dengan kecerdasan, ternyata banyak sekali. Memahami multiple intelligence bukanlah untuk membuat anak-anak menjadi hebat, namun konsep tersebut paling tidak dapat membantu kita untuk memahami bahwa anak-anak menyimpan potensi yang luar biasa. Setiap manusia di dunia ini memiliki kemampuan untuk mengenali dunia di sekitarnya, di mana setiap manusia memandang dunia dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebih mohon maaf, baik dari tutur kata maupun penampilan. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada Ibu dosen Dr. H.J. Ini Rahayu PMPD yang telah memberikan saya waktu untuk dapat menyelesaikan tugas saya ini. Sekali lagi saya Septar Apel Talombanua. Terima kasih.